مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil bayan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil bayan, amma ba'du. Para pemirsa hadirin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan memiliki nama panggilan lain, yaitu Syahrul Quran, artinya bulan Al-Quran. Alasannya karena bulan Ramadan yang berkah ini adalah karena ada peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan, yaitu turunnya Al-Quran. Untuk memudahkan pembahasan, saya akan membagi pada beberapa pokok bahasan. Yang pertama, apa itu Al-Quran? Menurut bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan harian. Jadi Al-Quran adalah bacaan yang harus dibaca setiap hari, bukan bacaan mingguan, bukan bacaan bulanan, bukan bacaan tahunan, apalagi hanya sebatas hiasan dan pajangan. Secara istilah, Al-Quran adalah huwa al-lafdul arabiyyu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril al-muta'abbadu bitilawati. Al-Quran adalah lafaz yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril yang menjadi ibadah untuk orang yang membacanya. Yang kedua, bagaimana proses turunnya Al-Quran? Adapun proses turunnya Al-Quran, Syekh Manna Khalil Al-Qatta dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran, beliau mengatakan ada dua tahapan. Tahapan yang pertama adalah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Baitul Izzah adalah langit keempat pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahapan yang kedua adalah Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah ke dunia kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dimulai dari surah Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hiro pada malam 17 Ramadan. Sehingga kita peringati pada malam 17 Ramadan, malam nuzulul Quran, yaitu malam turunnya Al-Quran. Yang ketiga, apa fungsi Al-Quran? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Yunus ayat 57, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul adzim. Menurut ayat di atas ada 4 fungsi turunnya Al-Quran. Yang pertama adalah mau'izah. Mau'izah adalah nasihat atau pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti turunnya Al-Quran kepada kita adalah sebagai penasihat supaya kita terbebas dari gulita kebodohan dan kenistaan menuju pelita yang bertabur cahaya ilmu dan iman. Yang kedua adalah syifa. Syifa adalah obat, penawar dari segala penyakit, baik penyakit dohir ataupun batin. Yang ketiga adalah hudan. Hudan artinya adalah petunjuk untuk pedoman hidup.
Apabila kita berpegang teguh kepada Al-Quran, insya Allah seluruh kehidupan kita tidak akan mengalami kesesatan. Yang keempat adalah rahmat, sebagai bukti kasih sayang Allah terhadap orang-orang mukmin. Poin yang keempat, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran? Oh, tentu sikap kita terhadap Al-Quran banyak sekali. Di antaranya, yang pertama adalah kita harus sering membaca Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada yaumul qiyamah membawa syafaat untuk orang yang membacanya. Para pemirsa yang budiman, ada tips dari Syekh Ahmad Ad-Dairobi dari dalam kitab Mujarrobat. Kita bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 minggu. Dimulai dari hari Jumat, kita mulai membaca dari surah Al-Fatihah sampai surah Al-Ma'idah. Lanjut lagi hari Sabtu, dari mulai surah Al-An'am sampai surah At-Taubah. Terus hari Ahad, lanjut lagi dari mulai surah Yunus sampai surah Maryam. Hari Senin, lanjut lagi dari surah Toha sampai surah Al-Qasas. Hari Selasa, dilanjut lagi dari surah Al-Ankabut sampai surah Shad. Hari Rabunya dari surah Az-Zumar sampai surah Ar-Rahman. Dan terakhir hari Kamis, yaitu dari surah Al-Waqi'ah sampai surah An-Nas. Nah hadirin rahimakumullah, selamat mencoba 1 minggu 1 khatam, insya Allah bisa. Lanjut lagi, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran? Yang kedua adalah selalu memahami isi kandungan Al-Quran. Dan yang ketiga tentunya selalu mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan sebentar lagi akan usai. Oleh karena itu, mari kita memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Orang Barat mengatakan, time is money, waktu adalah uang. Orang Timur mengatakan, al-waktu athmanu minad dhahab, waktu itu lebih mahal harganya daripada emas. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu, marilah kita hempaskan rasa malas, rasa lemas dengan alasan haus dan dahaga. Akhirnya kita hibernasi 3G sepanjang hari. 3G artinya 3G. Goledag, goyei, goyehe, sare, sapopoe. Sikat 3G dengan 4G. 4G yaitu gewat, huragiru, gaskeun, perbanyak amal soleh di bulan Ramadan, sing kabita ku amal anu dilipat gandakeun. Sekian Sukari Manis dari Neng Lala, Sukari suguhan kajian Ramadan indah. Manis, mari niatkan semuanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh